Menurut keyakinan saya, Jokowi sedang panas dingin. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena ada ijazah asli di tahun 1985. Jadi di tahun yang sama dengan Pak Jokowi lulus katanya, itu materainya warnanya beda dong. Aduh, sumpah ini pasti pusing. Nah, begini ya teman-teman ya. Pasti kalian pendukungnya Pak Jokowi pasti akan membela Pak Jokowi. Pertanyaannya adalah, kalian yang bela Pak Jokowi itu tahu nggak sih itu ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu gitu? Kalian kan nggak tahu sama seperti saya. Nah, tapi ini ada orang yang bawa ijazah asli punya kakaknya di tahun 1985 dan beda dong. Materainya itu yang paling terlihat berbeda itu apa? Materainya. Materainya itu kalau Pak Jokowi itu materainya warnanya hijau kalau tidak salah, dan itu punyanya eh, alumni UGM tahun 1985 itu warnanya oranye. Warnanya oranye dong, hijau dan oranye, jauh banget dong, iya kan? Makanya ini tuh seru banget ini. Makanya saya bilang itu, menurut keyakinan saya, Pak Jokowi ini sedang panas dingin sekarang itu. Panas dingin pasti, susah tidur. Karena apa? Kok perbedaannya sejauh itu gitu kan? Dan ijazah yang dibawa ke persidangan itu ada hologramnya, ada embosnya. Kalau punya Pak Jokowi, ndak tahu, ndak tahu. Saya juga ndak tahu, kalian juga ndak tahu. Makanya saya nggak bela Pak Jokowi. Karena apa? Karena saya nggak tahu. Kalau saya tahu wujud ijazahnya Pak Jokowi seperti apa dan ternyata sama, saya belain Pak Jokowi. Saya pasti belain Pak Jokowi. Karena apa? Ya karena asli. Tapi masalahnya adalah Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Masalah ini itu bisa selesai. Masalah ini itu bisa dimenangkan dengan mudah oleh Pak Jokowi kalau Pak Jokowi punya ijazah asli dan kalau Pak Jokowi berani menunjukkan ijazahnya. Nih ijazahku. Silahkan dicek, silahkan diraba, silahkan di tes karbon. Itu semua akan cepat selesai dan Roy Suryo CS pasti akan kalah kalau ijazahnya Pak Jokowi asli gitu loh. Nah, tapi apa langkah yang diambil oleh Pak Jokowi? Nyewa pengacara, terus mengikuti reuni yang berkali-kali itu, ya kan? Hanya menunjukkan atau melalui Dian Sandi, tidak tahu itu Dian Sandi disuruh atau tidak, tapi yang jelas dari Dian Sandi itu ada yang diyakini sebagai scan ijazah Pak Jokowi. Saya tidak tahu itu scan asli atau tidak, atau ya silahkanlah mereka menjelaskan. Tapi yang jelas masalahnya nggak selesai. Karena apa? Karena Pak Jokowi nggak menunjukkan ijazah aslinya. Kalau kalian pendukung setia Pak Jokowi, kalian coba deh kalian bertanya sama diri kalian sendiri. Masa iya kecerdasan kalian sedangkal itu? Harusnya Pak Jokowi kan bisa memenangkan ini dengan mudah kan? Kalau ijazahnya asli dan berani menunjukkan, ya kan? Tapi kenapa harus ribet ini? Kalian pernah mikir sampai sana enggak? Atau mungkin komentar kalian akan seperti ini. Masa iya kita masih ngurusin ijazah? Pantesan kita nggak maju-maju. Hei, ini ijazah UGM, Universitas Gadjah Mada, yang diyakini sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kalau terjadi skandal seperti ini dan seandainya ini memang ijazah palsu, maka UGM tidak bisa dipercaya. Itu menodai pendidikan kita. Masa depan yang seperti apa yang kalian inginkan kalau salah satu universitas terbaik di Indonesia itu punya noda seperti ini? Kalau itu ijazah palsu ya. Ingat, kalau saya tidak mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, saya hanya meyakini kalau Pak Jokowi ketar-ketir sekarang. Menurut keyakinan saya, Pak Jokowi ketar-ketir. Ingat, menurut keyakinan saya sama sekali tidak tahu itu asli atau tidak.
ya. Yang harusnya membuktikan adalah Roy Suryo. Dan kalau Pak Jokowi nggak mau ribet, harusnya tinggal tunjukkan aja Pak. Tinggal tunjukkan aja, selesai masalah. Dan akan Anda menangkan dengan mudah. Nah, tapi Pak Jokowi nggak mau. Ya udah, itu hak Pak Jokowi. Cuma kalau terjadi kecurigaan, ya jangan salahkan publik. Jangan salahkan publik. Soalnya kenapa? Saya sih nggak berani mengatakan ijazahnya palsu, ya kan? Atau asli. Saya hanya berani komentar mengenai skripsinya. Skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa kok skripsinya mencurigakan? Ya itu 1985 tapi hurufnya sangat rapi, apalagi covernya Pak Jokowi itu hurufnya sangat rapi dan seolah-olah itu dibuat menggunakan teknologi digital gitu loh. Pembandingnya apa? Silahkan Anda cek universitas di dunia ya. Amerika, kita ambil dari Amerika dulu. Massachusetts Institute of Technology, MIT. MIT ya, teknologi ya. Itu 1985 itu tesis dan disertasinya itu dari halaman awal sampai akhir itu mesin ketik. Itu dari benua Amerika. Dari benua Eropa, Oxford University ya, atau mungkin kalian boleh cek di Imperial College, itu pakai tesis dan disertasinya itu pakai mesin ketik dari halaman awal sampai akhir. Itu benua Eropa. Lalu benua ketiga, benua Australia, kita ambil Melbourne University karena dia yang masuk 15 besar lah dunia. Itu pakai tesis dan disertasinya itu pakai mesin ketik dari awal sampai akhir. Lah Pak Jokowi itu skripsinya itu hurufnya tidak konsisten dari halaman awal dan isinya gitu loh. Dan terlihat seperti teknologi terbaru semacam printer. Makanya saya curiga gitu. Kalian sih kalau mau fanatik sama Pak Jokowi dan tidak ingin curiga, selalu mendukung, ya terserah kalian gitu loh. Cuma bagi orang-orang yang curiga, ya jangan Anda pandang sebelah mata, karena kami itu curiga itu bukan karena kami benci, tapi karena kami masih bisa mikir gitu loh. Ya seperti itu ya. Jadi itu yang ingin saya komentari di video kali ini. Bukan karena saya membenci Pak Jokowi. Kalaupun seandainya itu ijazah palsu, saya nggak akan nyalahin Pak Jokowi. Sama sekali saya nggak akan nyalahin Pak Jokowi. Yang saya salahkan itu UGM. Kenapa kok UGM kok mengeluarkan ijazah palsu? Kalau seandainya ini ijazah palsu gitu ya. Tapi saya sama sekali tidak mengatakan ijazah ini palsu. Kita harus buktikan. Biarkan sidangnya tetap berjalan. Kalau kalian masih ingin fanatik kepada Pak Jokowi, ya itu pilihan kalian. Kalau saya sih memilih untuk tidak fanatik terhadap siapapun itu. Jangan fanatik. Fanatik itu adalah ciri dari kebodohan. Masa iya kalian pengen jadi orang bodoh? Terima kasih sudah menonton video ini. Sama sekali saya tidak ada niatan untuk mengajak kalian membenci siapapun. Saya cuma mengajak kalian mikir. Ya kalau kalian punya otak sih. Assalamualaikum. Dah.